Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian pada hari ini? Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai podcast. Kenapa umat Islam saat ini di era abad modern atau kita menyebutnya sebagai era abad 21 ini banyak yang tidak paham mengenai geopolitik abad 21. Bahkan kita bisa melihat bahwa gejolak di negara-negara Timur Tengah, ya termasuk juga Indonesia, ini selalu tensinya tinggi sekali, yang kadang-kadang mengakibatkan demonstrasi massal. Satu hal yang harus kita selalu bertanya adalah seperti yang terjadi di Timur Tengah ya, kenapa konflik yang terjadi di Timur Tengah itu bisa terjadi berlarut-larut. Jadi konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah ketidakmampuan umat Islam saat ini memahami geopolitik pada abad 21. Saya telah membuat sebuah ringkasan. Salah satunya adalah alasannya adalah adanya ketidaktahuan tentang situasi yang terjadi pada saat ini. Sebagian konflik di Timur Tengah itu diperparah oleh lemahnya literasi, ya, geopolitik di kalangan elit politik dan umat ini secara umum. Banyak respon umat Islam ini masih normatif atau emosional, umat versus musuh Islam, moralistik ya. Jadi kita banyak memperjuangkan moralistik, tapi bukan kebijakan strategis. Bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita jalankan ini tidak tepat. Itu kurang memahami bahwa dunia hari ini beroperasi dengan logika kekuasaan atau power politics, bukan soliditas moral. Jadi adanya di sini adalah ketidaktahuan, dan ini merupakan struktural ya yang harus dibenahi dalam pemahaman literasi. Dalam sistem internasional itu tidak ada keadilan global yang netral. Yang ada adalah kepentingan negara besar, aliansi, dan kontrol sumber daya. Nah, di titik ini umat Islam juga banyak di seluruh dunia, ya khususnya umat Islam yang hidup di Timur Tengah, termasuk juga di Indonesia, adalah ketidakmampuan membaca kepentingan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Iran, Turki, dan Israel yang menjadi kelemahan serius. Tapi kita juga bisa melihat di faktor lain. Ini juga bukan hanya semata kegagalan umat, namun kita bisa mengatakan konflik Timur Tengah itu hanya karena umat Islam ini gagal memahami geopolitik itu secara analisa, secara analitik. Jadi geopolitik sekarang ini dipahami hanya sekedar untuk memperjuangkan dakwah. Nah, dalam memperjuangkan dakwah itu dibutuhkan literasi yang sangat luas. Jadi tidak adanya kemampuan analisa. Faktor lain adalah warisan kolonial, yaitu batas negara timur yang dibuat oleh skies plot, bukan realita sosial. Negara-negara ini rapuh sejak lahir kompleks struktural permanen. Ini yang terjadi di Timur Tengah. Rezim otoriter yang dipelihara oleh kekuatan global. Banyak rezim di negara-negara Muslim bertahan karena dukungan Barat. Jadi bukan legitimasi rakyat. Ini membutuhkan kapasitas strategi umat dari dalam untuk memahaminya. Intervensi eksternal yang terjadi terus-menerus, seperti kita lihat konflik Irak, Suriah, Libya, Palestina, itu bukan konflik organik. Ini adalah medan proxy war, bukan sekedar konflik internal umat Islam. Jadi umat ini sering bukan aktor utama, tapi objek dari politik yang dilakukan oleh negara-negara besar. Pas itu masalah utama yang lain adalah kegagalan berpikir strategis. Masalah paling krusial sebenarnya adalah bukan umat juga tidak paham geopolitik, tetapi umat Islam gagal membangun budaya berpikir strategis jangka panjang. Contohnya, kita lebih sibuk pada simbol retorika jihad, khilafah, dan slogan solidaritas. Tapi kita tidak bisa melakukan kekuatan ya pada kekuatan ekonomi
kekuatan teknologi, kekuatan militer modern, kekuatan diplomasi cerdas, kekuatan knowledge production seperti adanya think tank, jurnal, narasi global. Kita bisa membandingkan contoh dengan Israel, kecil tapi strategik, culture-nya kuat. Cina itu negara yang sabar, mempunyai panjang napas dan tidak reaktif, jadi menunggu situasi. Geopolitik tidak ramah ya pada moral saja. Dalam realisme Morgenthau dan Mearsheimer, niat baik tidak relevan tanpa kekuatan. Soliditas tanpa leverage itu adalah noise. Banyak umat Islam baik benar dan baik secara moral tapi lemah secara struktural. Dan dunia internasional menghukum kelemahan, bukan niat yang baik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kesimpulannya yang lebih presisi adalah kalimat yang kita bisa kita katakan adalah gejolak dan konflik di Timur Tengah tidak hanya disebabkan oleh intervensi global, tetapi juga kegagalan umat Islam terutama elit politik dan intelektualnya dalam membangun pemahaman geopolitik yang realistis, strategis, dan berorientasi pada kekuatan. Dan itu harus dilakukan oleh semua, baik itu oleh akademisi dan juga orang-orang non-akademik. Dan itu merupakan hal yang tajam, adil, dan akademik. Dan disinilah kita harus lakukan banyak revisi ya untuk bagaimana membangun literasi yang cukup kepada umat Islam untuk memahami fenomena konflik global yang terjadi saat ini. Dalam sistem internasional yang anarkis tanpa otoritas global, upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanan dirinya dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga memicu pelombakan senjata dan eskalasi konflik meski tidak ada niat menyerang. Dan ini terjadi di Timur Tengah. Nah, contoh klasik adalah Israel meningkatkan keamanan, Palestina dan negara Arabnya melihat sebagai agresi. Ketika Palestina melakukan resistensi, Israel membacanya sebagai ancaman eksistensial. Dan ini kita harus melihat bahwa keadaan dunia ini terus berubah. Jika tidak ada perubahan, maka kita akan terus menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukanlah perubahan cara berpikir dalam memahami geopolitik global pada abad 21. Saya Septian Darto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.